Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ilham. Di sini saya akan menemani kalian semua dalam belajar materi interferensi dan difraksi cahaya. Sebelumnya, apa sih perbedaan dari interferensi dan difraksi cahaya? Nah, interferensi merupakan keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Nah, untuk difraksi yaitu peristiwa ketika sebuah sumber cahaya yang sama persis frekuensi dan panjang gelombangnya melewati dua buah celah. Nah, perbedaan ini dikemas dalam bentuk tabel, yaitu yang dimana sumber gelombang pada interferensi yaitu dua gelombang cahaya atau lebih yang berpadu, dan pada difraksi yaitu sumber cahaya yang sama persis frekuensi dan panjang gelombangnya melewati dua celah. Lalu untuk syarat terjadinya pada interferensi yaitu sumber gelombang koheren, di mana amplitudo, panjang gelombang, frekuensi sama, beda fase tetap. Lalu untuk difraksi yaitu sumber cahayanya memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang sama. Dan untuk fenomena yang terjadi pada interferensi yaitu pola interferensi dengan zona terang dan gelap. Dan untuk difraksi yaitu pola garis terang dan gelap pada layar sebagai efek dari superposisi gelombang yang melewati celah. Nah, sekarang kita masuk ke materi interferensi. Interferensi ini merujuk pada fenomena di mana dua atau lebih gelombang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks optika, interferensi cahaya ini terjadi ketika dua atau lebih sinar cahaya bersatu untuk mengamati interferensi dengan jelas. Nah, syaratnya seperti yang dibilang tadi bahwa gelombang cahaya adalah gelombang-gelombang tersebut harus koheren, yang artinya mereka itu harus memiliki beda fase yang tetap, frekuensi yang sama, amplitudo keduanya juga harus sama. Nah, pada interferensi celah ganda ini yaitu dapat terjadi karena adanya perbedaan fase cahaya yang melewati kedua celah yang ada. Nah, interferensi celah ganda ini dapat dirumuskan sebagai D sin theta sama dengan D dikali Y per L, di mana D adalah jarak antar celah, sin theta adalah sudut deviasi, Y adalah jarak dari terang pusat ke pita gelap ke N, dan L adalah jarak celah ke layar. Nah, interferensi celah ganda ini memiliki dua pola, yaitu pola terang dan pola gelap. Pada pola terang memiliki rumus D sin theta sama dengan N dikali lambda. Pada pola gelap memiliki rumus D sin theta sama dengan N plus setengah dikali lambda. Selanjutnya ada interferensi lapisan tipis. Nah, jenis interferensi ini dapat terjadi karena adanya lapisan yang tipis seperti warna pelangi yang timbul pada gelembung sabun, cahaya yang dipantulkan gelombang tersebut. Gelembung tersebut dapat mengganggu dan memperkuat cahaya putih dan membentuk pola warna-warni pelangi. Nah, persamaannya dapat ditulis sebagai 2ND cos R, di mana D adalah jarak antar celah, cos R adalah sudut, N adalah pola ke N. Nah, interferensi lapisan tipis ini mempunyai dua jenis, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif, yang dimana konstruktif itu terjadi ketika dua sinar menghasilkan beda lintasan yang sama dengan kelipatan bulat dari setengah panjang gelombang, yang dirumuskan sebagai 2ND cos R sama dengan M plus setengah dikali lambda. Dan untuk destruktif yaitu terjadi ketika hasil lintasan kedua sinar itu sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Nah, dapat ditulis rumusnya yaitu 2ND cos R sama dengan M dikali lambda. Selanjutnya kita masuk ke difraksi. Nah, difraksi ini merupakan pelenturan cahaya yang dapat terjadi ketika cahaya itu sedang merambat, menembus atau melalui suatu penghalang atau celah yang sempit, di mana peristiwa difraksi cahaya ini nantinya akan menimbulkan pola gelap terang pada layar. Nah, syarat terjadinya itu adalah bila gelombang cahaya melalui celah yang sempit ketika lebar celah lebih pendek daripada gelombang cahaya tersebut.
Selanjutnya ada difraksi celah tunggal, yang dimana sumber cahaya ini merambat hanya melewati satu buah celah saja. Contohnya yaitu sebuah cahaya laser yang ditembakkan melalui celah tunggal, maka menghasilkan pola gelap terang pada layar. Maka untuk pola gelapnya dapat dituliskan rumusnya yaitu D sin theta sama dengan N dikali lambda, dan untuk pola terang dirumuskan sebagai D sin theta sama dengan 2N plus 1 setengah lambda. Selanjutnya ada kisi difraksi, yaitu di mana susunan dari sejumlah besar celah paralel yang lebar dan jarak antar celahnya yang sama. Contohnya yaitu ada sinar laser yang ditembakkan melalui celah kisi, maka akan menghasilkan pola gelap terang pada layar. Di mana pola gelapnya ini persamaannya dapat ditulis sebagai D sin theta sama dengan N plus setengah dikali lambda. Dan untuk pola terangnya adalah D sin theta sama dengan N dikali lambda. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nih teman-teman. Dapat dilihat pada layar kalau soalnya itu adalah gambar tersebut menunjukkan percobaan Young dengan D adalah jarak antar celah dan P3 adalah garis terang orde 3. Jika panjang gelombangnya adalah 600 nanometer, maka jarak antar celahnya adalah jarak antar celah itu bisa dicari dengan rumus D sin theta sama dengan N dikali lambda. Langsung aja ke rumusnya. D sin 37 derajat, karena di gambar tadi sudah diketahui sudutnya adalah 37 derajat, langsung saja dimasukkan sama dengan 3 dikali 600 nanometer, kita ubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 4, maka sin 37 derajat yaitu 3 per 5, berarti D 3 per 5 sama dengan 3 kali 600 nanometer, didapatkan hasilnya D sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3 mm. Untuk soal yang kedua yaitu cahaya sejajar dengan panjang gelombang 8000 angstrom melewati celah tunggal dengan lebar 0,5 mm. Pola difraksi yang dihasilkan diamati pada layar yang terletak 50 cm dari celah. Pertanyaannya, berapakah jarak antara pita gelap keempat dari titik tengah terang pusat? Maka bisa juga digunakan rumus D sin theta sama dengan N dikali lambda. Sin tetanya karena tidak diketahui atau kita mencari Y, maka D dikali Y per L sama dengan 4 dikali lambda, di mana N adalah 4. Maka dihasilkan adalah Y sama dengan 3,2 mm. Nah, setelah kalian mempelajari apa itu interferensi, apa itu difraksi, dan sudah melihat juga contoh soalnya, maka silakan kalian scan pada layar berikut untuk mengerjakan asesmen yang tersedia. Pastikan kalian memiliki akun Edulastik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa simpulkan bahwa interferensi itu merupakan konsep penting dalam optik, yaitu yang terjadi saat dua gelombang cahaya saling tumpang tindih, membentuk gelombang baru dengan amplitudo yang diperkuat atau melemah. Dan difraksi itu terjadi saat cahaya melewati celah sempit, mengalami pembelokan, dan terdapat dua jenis yaitu celah tunggal dan kisi. Nah, teman-teman bisa di-scan nih. Untuk bagian kiri adalah modul pembelajarannya dan bagian kanan adalah materi pada video ini. Ya, kita sudah sampai akhir nih teman-teman. Sampai jumpa dan semangat terus dalam belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.